kemajuan advokasi anggota kami Tridharma terhadap kebijakan relokasi. Kemudian kalau koperasi Tridharma itu bagian ekonominya, jadi yang mengurusi ekonomi anggota. Jadi memang beda. Bahkan kalau beliau menyampaikan tidak kenal Tridharma, yang sewu pada tanggal 14 Agustus 2021, dan kami Koperasi Tridharma menerima dana hibah COVID senilai 250 juta. Nah, jadi memang beda koperasi dengan paguyuban. Kenapa sekarang proses relokasi ke depannya dari TM2 yang katanya mau pindah ke Ketandan dan Besalan, paguyubannya tidak dilibatkan? Di mana letak konsisten pemerintah? Ini yang perlu kita pertanyakan lagi Bapak Ibu. Jadi kenapa di satu sisi beliau menyampaikan individual perorangan, tapi di satu sisi apabila ada sosialisasi relokasi ataupun apa ya namanya kemarin disebutkan oleh Pak Sekda bahwa perwakilan. Nah sebenarnya kalau memang itu perorangan seharusnya semua pedagang dilibatkan, bukan paguyuban seperti itu. Sudah 2 poin nih Bapak Ibu. Jadi kami ingin adanya ruang dialog. Dialognya yang selama ini hanya satu arah Bapak Ibu. Bagi teman-teman pedagang yang pro pemerintah untuk tidak berjualan dan bukan pukul 4 sore nanti, itu adalah edaran dari Kepala UPT. Itulah sebenarnya kita patut pertanyakan. Ini Kepala UPT ini bukan nomor 1, tapi memecah belah daripada kita semua. Karena dari awal tuntutan kita cuma sederhana sebenarnya. Kita butuh relokasi ini merupakan dialog yang 2 arah, bukan hanya sosialisasi. Anda ditempatkan di sini posisinya seperti ini harus menerima, bukan itu. Karena kami sebagai subjek bukan objek, kami manusia bukan barang. Tanggal 5 Juni kemarin tahun 2024 kita melakukan audiensi di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin di antara teman wartawan sudah saya kasih. Ini ditanya KTP-nya dulu enggak ya? KTP saya Jogja. Kan? Saya Jogja. Asli. Oke, untuk meja saya Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran Mas, Mbak, Bapak, Ibu wartawan yang bisa hadir di sini membersamai kami dalam acara konferensi pers atau jumpa pers mengenai tanggapan kami terhadap statement beliau Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemarin beliau sampaikan. Ada 4 poin sebenarnya. Nah ini kita juga akan menyampaikan statement kita juga. Ada sanggahan juga terkait apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah ini dia. Yang pertama adalah kontraktual individual. Selama kita relokasi jilid pertama, posisi dari PKL Jalan Malioboro dipindah ke PM2. Saya bertanya kepada Bapak Ibu yang di belakang ini karena mereka adalah pedagang PM2 Bapak Ibu. Apakah pernah menandatangani surat perjanjian dengan pemerintah? Jadi Bapak Ibu semuanya, kami merasa yang menjadi pedagang PM2 ini belum pernah
menandatangani kontraktual atau surat perjanjian antara pihak pertama pemerintah, pihak kedua pedagang. Belum pernah sama sekali. Yang pernah kami alami, yang pernah dilakukan oleh pemerintah, pengampu TM2, pengelola TM2 yaitu UPT Cagar Budaya, yaitu validasi data. Betul Bapak Ibu? Dan di validasi data tersebut bukan validasi data sebenarnya, hanya pencocokan. Yang di dalamnya sebenarnya ada lapak-lapak yang didapat dengan cara yang tidak benar. Betul tidak? Dan itu sudah tersirat di hasil rekomendasi Pansur DPRD Kota Yogyakarta. Jadi ada 16 lapak. Premium mereka dirangkul, kami yang PKL ini tersingkir. Kita tidak dilibatkan. Kita juga butuh makan. Kita punya keluarga. Kita punya anak-anak yang masih sekolah. Semoga teman-teman wartawan tanyakan di belakang ini, berapa banyak teman-teman ini yang anaknya putus sekolah gara-gara direlokasi. Tuntutan kita sederhana dari awal sampai hari ini, relokasi yang partisipatif dan relokasi yang gimana itu? Mungkin teman-teman pengamanan di UPT juga paham, karena mereka bagian dari kami yang selama ini memang selalu berinteraksi. Sabtu kemarin terjadi bentrok, itu saya yakin juga semua karena kesalahpahaman. Tapi sangat disayangkan sekali kemarin ada bentrok. Kenapa? TM Malioboro 2 pintu gerbang sampai ditutup. Itu hal-hal yang menurut saya sangat aneh. Kapan, di mana, dan seperti apa kontraktual antara pemerintah dengan pedagang TM2 yang kami rasa kami belum pernah sama sekali menandatanganinya. Nah, itu bisa nanti dibuktikan oleh jajaran dari dinas terkait. Yang kedua yaitu tentang pelibatan paguyuban yang dibilang koperasi Tridharma tidak ada sangkut pautnya dengan relokasi. Memang betul. Tapi paguyuban Tridharma dari awal relokasi jilid pertama pindah ke TM2 tetap dilibatkan. Dan itu terbukti. Di Humas Jogja ada ceritanya juga bahwa yang menandatangani kerjasama itu Mr. R selaku Mr. R tersebut malah selaku ketua koperasi Tridharma. Dan isi perjanjian kerjasamanya kita sebagai pedagang atau anggota Tridharma tidak pernah tahu kapan penandatangannya, isinya seperti apa. Kita hanya mengetahui dari IG Humas Jogja pada bulan Februari tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, paguyuban dari kami berbeda memang. Paguyuban adalah organisasi yang mengurusi. Dari pendamping hukum LBH Yogyakarta dari Raka Ramadan untuk menyampaikan pandangan hukum dan hak asasi manusianya kepada masyarakat, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Ketika mendapatkan informasi dari sosial media, kemudian melakukan aksi audiensi atau etika teman-teman untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Tapi pemerintah seharusnya sebagai pemangku kebijakan, mengajak dialog terlebih dahulu. Justru harusnya teman-teman pedagang lah orang yang paling pertama tahu di dalam proses pelaksanaan kebijakan ini, karena mereka yang paling berhak, karena mereka adalah rakyat awal tahun 2022 yang pada substansinya mencabut
Perwal 2010 yang selama ini menjadi dasar teman-teman pedagang kaki lima. Kita memandang bahwasanya satu, Perwal 2022 itu substansinya hanya satu, mencabut peraturan wali kota tahun 2010 tentang pedagang kaki lima Malioboro. Ada apa ini sebenarnya? Ayo, saya harapkan dengan adanya insiden kemarin jangan terulang lagi. Katanya orang Jogja, nyatanya gimana? Kemudian untuk lapak-lapak siluman yang dibilang oleh Sekda bahwa nanti kalau ada paguyuban akan ada penambahan pedagang dari luar TN2. Lah sekarang nyata-nyata ada pedagang di luar dari pedagang atau di luar PKL dari Selasar Malioboro berjumlah 16 tetap dibiarkan di sini. Mana ketegasannya? Buktikan ketegasannya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini panjenengan juga, para wartawan juga bisa lihat ke belakang. Orang belakang sepi, banyak yang nggak jualan. Benar tidak Bapak Ibu? Karena apa? Memang tidak laku. Jualan tiap hari tapi nggak pernah laku. Sehari solusi adanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Nah, selama ini iya itu sama sekali. Jadi yang katanya Gubernur Endiko bahwa sebelumnya itu tahu kalau kita di sini tidak tahu, nyun sewu, kita belum tahu. Waktu itu kami pernah menanyakan di kantor wali kota bahwa katanya di sana sementara. Saya menanyakan sementaranya berapa lama? Ya sementara, pokoknya sementara. Ininya seperti itu. Tapi tidak dibilang di sini akan 2 tahun. Hanya bilang kalau di sini sementara. Dan tidak mengetahui dari awal, relokasi awal bahwa kita akan dipindah ke Ketandan dan Bestalan. Itu tidak tahu. Jadi baru tahunya setelah ada media sosial, Bu Siwi yang menyatakan di media sosial, tidak secara langsung pada saya nggak perlu tanyanya ke Indonesia. Kira-kira bagaimana dengan kondisi kita yang mampu jalan Malioboro dekat dengan jalan, dan saya untuk pengunjung masuk aja susah. Bagaimana kalau kita disembunyikan ya, di belakang Ramayana, kemudian di belakang Jalan Satu. Nah yang bahaya lagi kalau sekali lagi, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami PKL Malioboro menunggu 1 minggu untuk adanya itikat baik, untuk adanya komunikasi 2 arah dari siapa? Dari pemerintah daerah Kota Istimewa Yogyakarta, dari pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini dekat, ini mungkin sekitar berapa meter. Dan harapannya kami selama 1 minggu ke depan silakan kontak dari salah satu PKL, ajak rembuk, cari solusinya. Jangan cuma katanya lewat media, lewat anak buahnya, tapi turun ke kami, cari solusinya. Betul? Oke, untuk sesi berikutnya kami tutup nanti. dari dulu sampai sekarang kami bersatu di grup PPKI Dharma dan Koperasi, tidak boleh dipecah-pecah. Kami satu tujuan. Dan tenang. Mbak Umi. Bapak siluman dibongkar saiki yo.
cukup